Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Balfas. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang pertama, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Yang ketiga, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan untuk membutuhkan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, penjelasan umum. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia bahwa berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Yang kedua, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atau kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama, 1. Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas yang terbagi 4 bagian. Yang pertama, A. Badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. B. Badan dan pejabat pemerintahan yang mendengarkan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. C. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif. D. Badan dan pejabat pemerintahan lainnya menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang. Yang kedua, pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintah, prosedur administrasi pemerintah, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pembagian administrasi pemerintahan, dan saksi administratif. Dan yang terakhir, asas-asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan 1. Asas legislatif, 2. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan 3. AUPB. Sekian penjelasan dari saya tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.